سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema khusus. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sejak-jasanya hampir 3 tahun ya. Saya izin ya 3 tahun atau 3 kali 3 kali. Mohon maaf yang sebelumnya. Jadi sekali lagi mohon maaf sampai 3 kali izin terus. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bahas tema khusus diawali dengan insya Allah Indonesia akan menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah global, kebangkitan Islam global, insya Allah. Tema ini terinspirasi saat saya diundang Masjid Jogokarian Yogyakarta. Jadi saya diundang hampir 3 hari 3 hari keliling di proyek dakwahnya Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian itu masjidnya kecil, lebih besar ini ya. Masjidnya kecil, tapi proyek dakwahnya luar biasa, luas sekali. Untuk wilayah Jogja saja saya 3 hari itu sudah kewalahan. 3 hari itu kewalahan, sampai ke Gunung Kidul, sampai ke pegunungan-pegunungan, ke pelosok-pelosok. Itu proyek dakwahnya Masjid Jogokarian. Sehingga Masjid Jogokarian itu setiap kali pengumuman pas sholat Jumat itu kasnya kosong. Jadi kasnya no. Karena apa? Dapat dari umat langsung untuk umat. Jadi masjid itu fungsinya cuma paralel, cuma lewat saja. Jadi seperti itu Masjid Jogokarian. Sehingga akhirnya ibu-ibu, masya Allah, karena masjid itu benar-benar bermasalah untuk umat, gitu ya. Sehingga akhirnya umat juga merespon. Sampai akhirnya untuk menopang Masjid Jogokarian itu, jadi umat itu sampai bikinkan hotel. Jadi hotel hasilnya untuk masjid.
bikin ini macam-macam juga. Bahkan sampai di parkiran masjid itu ada mobil khusus untuk lansia. Jadi jemputi di rumah-rumahnya, mobil elektrik. Jadi mobil listrik itu jemputi lansia-lansia untuk sholat di Masjid Jogokarian. Dan seperti itu. Bahkan jadi benar-benar Masjid Jogokarian itu masalah untuk umat. Jadi di sekitar masjid itu tidak ada orang yang utang, pasti lunas. Jadi yang jamaah yang jadi jamaah itu benar-benar di rumah betul sama masjid. Jadi tidak hanya masjidnya, tapi jamaahnya yang di rumah oleh masjid. Jadi seperti itu. Nah ibu, pada saat saya diundang Masjid Jogokarian itu selama 3 hari, kan di sebelah di belakang masjid itu ada hotel juga, ya kan, ada hotel juga itu untuk nopang. Tapi beliau baru saja meresmikan hotel milik Masjid Jogokarian untuk bahkan unit-unit usahanya banyak. Itu masjid itu. Jadi masjid itu benar-benar mandiri. Nah, saat saya diundang itu, saya tanya ke pembina Masjid Jogokarian, yaitu Kiai Haji Jasir. Kiai Jasir, kenapa di depan Masjid Jogokarian itu bendera merah putih di atas, bendera Palestina di bawah? Kenapa? Ternyata bulan Juli 2015 ulama dari Palestina itu datang ke Masjid Jogokarian, menyampaikan hasil risetnya. Jadi pijakan ulama-ulama Palestina ini itu kan kita diberi wasiat oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqa'at fitan bisa. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Barometer iman kita di akhir zaman, saat fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas, mengglobal, barometer iman kita itu Palestina. Itu sudah dinas. Ini wasiat Rasulullah. Makanya barometer iman kita sekarang ini Palestina. Kenapa kok bukan Saudi, bukan Mesir, bukan mana lagi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Dubai, macam-macam? Dan ibu tahu sendiri kan sekarang dunia Arab tahap demi tahap kembali ke masa jahiliyah. Nah, makanya Rasulullah memberikan wasiat barometer iman kita itu di akhir zaman sekarang ini Palestina. Nah, ulama-ulama Palestina itu mengkaji satu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yansurullah fi hadhihi ummah ala ra'si mi'atin qalilatan ala ra'si innama yansurullah fi hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinah." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah dan setiap penghujung 100 tahun itu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, al-mujaddid. Masya Allah, beliau temukan hadis-hadis sahih. Dan akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasa kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. 100 tahun itu cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 100 tahun lagi mujaddid yang kedua itu gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Itu mujaddid yang kedua.
Nah, 100 tahun lagi ulama-ulama Palestina menyampaikan hasil risetnya ketika beliau datang di Masjid Tugogarian, Yogyakarta. Insya Allah berdasarkan nas syar'i, Allah akan bangkitkan, Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Sehingga akhirnya pada saat akhir muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Majid dan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, beliau sampai meneteskan air mata di depan jamaah Masjid Tugogarian dengan suara terbata-bata. Beliau sampaikan, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan puncaknya sebagaimana Allah takdirkan di Palestina, Baitul Maqdis. Nah, ini inspirasi saya membuat tema ini. Jadi inspirasinya dari sini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mencoba mengkaji dari tentunya dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah memberi wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatul nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara ini, kitabullah wa sunnatul nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ibrah hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Berarti mati syahid itu anugerah Allah, bukan rekayasa manusia. Ini. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Sebagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Allah tidak suka pada orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Ini sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin. Itu maknanya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatul tadawun, pergantian kepemimpinan dunia. Jadi itu sunnatullah. Pergantian kepemimpinan dunia itu akan dipergilirkan. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang kemenangan, kekalahan, kejayaan dan kehancuran. Itu sunnatullah. Nah, sebagaimana Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Panjang sekali. Sebagaimana dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yatawha idza sa'yata. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian,
Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Mulai dari masa pada saat di Mekah, ya, periode Makkiyah, periode Mekah hampir 13 tahun. Periode Madinah hampir 10 tahun. Berarti kurang lebih 23 tahun itu masa nubuwah. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna semuanya fa idza sa'yafa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hampir kurang lebih 30 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan adhan fa yakunu masyaallah an takuna tsumma yaqwa idza sa'yafa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Ini ditulis oleh pakar sejarah dunia Islam, Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah. Itu puncak Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam ada di Istanbul, Turki, yang sering disebut dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Itu hampir 13 abad, 1300 tahun. Berarti golongan mukmin ini pernah mimpin dunia sejak Rasulullah sampai ke Khalifah Turki Utsmani itu 1353 tahun, 13 abad lebih. Ini golongan mukmin dikasih kesempatan oleh Allah untuk mimpin dunia. Tapi Allah kabarkan dalam surah Al-Imran ayat 140, sunnatul tadawul, pergantian kepemimpinan. Setelah golongan mukmin 1353 tahun diganti sama Allah, golongan kafir sampai hari ini. Golongan kafir dimulai dari mana? Perang salib episode yang pertama. Kalau bahasa umum, perang dunia pertama sepanjang 200 tahun. Muncul lagi perang salib episode yang kedua, 600 tahun, atau yang sering disebut perang dunia kedua. Indonesia kena jatah 350 tahun oleh Belanda. Ini. Jadi setelah perang dunia kedua itu muncul dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Ini sunnatul tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Sehingga seluruh dunia ini, ibu-ibu, itu dipimpin oleh dua negara ini. Amerika berideologi kapitalis sekuler, Uni Soviet berideologi komunis sosialisme. Sehingga akhirnya hampir 74 tahun seluruh dunia ini pernah merah. 74 tahun. Mulai tahun 1917 sampai 1991. Saat dunia ini pernah jadi merah semuanya. Berapa manusia yang dibunuh ketika ideologi komunis ini memimpin dunia? Hampir 120 juta manusia di muka bumi ini dibunuh untuk melaksanakan ideologi komunis, termasuk Indonesia. Ini sejarah. Hampir 120 juta, termasuk di Jawa Timur yang jadi korban
Gubernur Jawa Timur Pak Suryo. Ya kan? Itu jadi korban keganasan komunis. Jadi beliau ditangkap oleh PKI, ya kan? Dari PKI Madiun waktu itu, ditali lehernya, kemudian ditali di belakang mobil, diseret kecepatan tinggi dan radius 10 kilo sampai meninggal. Begitu sampai di pinggiran desa Ngawi, di kawasan pedesaan di Ngawi, ditebas leher. Itu terjadi bulan September 48. Baru diketemukan jenazahnya bulan November 48. 1 bulan baru ditemukan jenazah Gubernur Jawa Timur. Sampai akhirnya puncaknya peristiwa G30S PKI. Sampai malam 1 Oktober 6 jenderal dan 1 perwira dibantai, termasuk ribuan umat Islam. Jadi ini pernah terjadi. Nah, akhirnya bagaimana caranya Allah untuk mengganti ideologi komunis ini? Allah munculkan, nanti kita bahas bersama, ya kan? Sampai akhirnya Uni Soviet menginvasi jantungnya Khorasan, yaitu Afghanistan. Hancur Uni Soviet, hancur berkeping-keping, sampai sekarang tinggal Rusia, sehingga tinggal 1 negara adidaya, Amerika. Ternyata Allah bikin lagi 1 negara adidaya baru, ya kan? Jadi 1 negara adidaya baru dimunculkan sama Allah. Apa? Cina. Sehingga sekarang seluruh dunia dikendalikan oleh 2 negara adidaya ini, Amerika dan Cina. Saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Indonesia sekarang dijajah oleh siapa? Cina. Ini sunnatut tadawul, sunnatullah kepemimpinan dunia. Jadi Indonesia ini mayoritas Muslim. Kalau jumlah penduduk rakyatnya 270 juta lebih. Kalau umat Islam anggap saja 200 juta. Tapi yang menguasai cuma 9 orang. Coba apa Cina? Cina. Jadi 200 juta lebih, 270 juta rakyat Indonesia itu yang mengendalikan cuma 9 orang Cina, yang sering disebut dengan 9 naga, atau kalau bahasa akademiknya oligarki. Itu kan lereng gunung sana nggak ngerti. Ustaz, itu oligarki itu apa Ustaz? Oli kok ditambahi garki, oligarki, 9 naga ini. Nah, bagaimana skop seluruh dunia? Seluruh dunia Islam semua dikendalikan oleh Amerika dan China. Ini sunnatullah. Nah, ibu-ibu, tadi kan Allah sudah ngasih kabar sunnatut tadawul, Allah akan ganti lagi. Kan dunia Islam langsung jatuh, ya kan? Dunia Islam langsung jatuh, terpuruk. Nah, tolong dijawab. Kalau ibu jatuh, setelah jatuh bangkit, ya kan? Ini sunnatullah, gak bisa diganggu gugat. Apa bahasa Indonesianya aksioma, gak bisa dirubah. Jadi setelah jatuh bangkit. Nah, dunia Islam itu akan bangkit. Ini sunnatullah ya. Nah, ibu-ibu, biasanya yang suka neliti-neliti itu biasanya orang kafir. Ya, golongan kafir itu kalau sudah melakukan riset itu dibiayai betul, beda sama dunia Islam. Dari dunia Islam itu saya mikir-mikir, saya harus digawe riset ini kok anu gitu ya kan, masih banyak kebutuhan yang lain gitu. Tapi kalau golongan kafir itu kalau sudah riset, ya Allah dibiayai total. Jadi ini ada pakar sejarah namanya Arnold Toynbee. Dia ini seorang kafir yang kafir. Kafir yang kafir itu
kebenciannya terhadap Islam itu sampai ubun-ubun itu. Saking bencinya terhadap Islam. Itu berarti kafir yang kafir. Berarti kalau ada orang kafir tidak membenci umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafir. Jadi kalau ibu ada ketemu orang kafir tapi tidak memusuhi umat Islam, berarti kafirnya belum kafir. Itu sudah settingan Allah, nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Begitu juga kita, kalau jadi Muslim yang kafir, iya kan, itu kan berarti kan Muslim yang militan, iya kan, iya kan. Artinya kalau sudah Muslim kafir itu jadi mukmin, iya kan, pindah jadi mukmin, itu Muslim yang kafir. Nah, ibu, namanya Ahmad Toibi, itu pakar sejarah dari Britania, Inggris. Dia melakukan riset tahun 1954. Akhirnya hasil risetnya itu dibukukan. Bukunya itu jadi bestseller, laris manis di seluruh dunia barat. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Nah, dia tulis dunia Islam pernah memimpin dunia sepanjang 1353 tahun. Artinya dia jujur, objektif. Dunia Islam pernah memimpin dunia 13 abad lebih. Setelah itu muncul perang salib episode yang pertama, muncul perang salib episode yang kedua, sehingga dunia Islam runtuh. Habis itu apa? Dia katakan, setelah ini dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Itu ditulis dalam buku itu. Tapi di akhir tulisan itu dia tampakkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Apa? Semoga ini tidak terjadi. Jadi domane wong kafir muga-muga ora sido. Coba. Jadi dia sebagai pakar sejarah objektif. Tapi di akhir tulisannya ditutup, semoga ini tidak terjadi. Padahal dia objektif, dunia Islam akan kembali bangkit memimpin dunia ini. Ini seorang pakar sejarah, Ahmad Toibi. Nah, kalau seorang kafir yang kafir sudah percaya, kalau ada umat Islam nggak percaya kan kebangetan banget itu. Ini orang kafir saja percaya, dunia Islam akan bangkit, ini akan diganti oleh dunia Islam. Percaya atau tidak? Kok lemes? Yakin? Harus yakin. Karena ayatnya sudah jelas. Ya kan, ayatnya sudah jelas. Dalam surah As-Saff ayat berapa? 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama yang Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kata ini Allah sendiri yang ngomong. Allah akan menangkan Islam ini di atas semua agama-agama di muka bumi ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah. Ini dalilnya. Yakin? Yakin. Ini pasti. Nah sekarang dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Tanda-tanda kebangkitan Islam global yang pertama, Allah mulai, Rasulullah memberikan kabar dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengabarkan nanti Allah akan munculkan ashabur rayatus sur, pasukan pembawa panji-panji hitam. Mereka akan dimunculkan dari jantungnya Khurasan, dari Khurasan. Dan Rasulullah menegaskan tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan, menghentikan, tidak akan ada.
Syria, Yerusalem, Palestina. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 1446 tahun yang lalu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, siapa ketika beliau menafsirkan siapa ashabur yaitu pembawa panji-panji hitam itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka lah sahabat Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Itu. Nah, sekarang kita mencoba ibu-ibu, jantungnya Khurasan itu mana? Jantungnya Khurasan, Afghanistan. Nah, ini Afghanistan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Afghanistan itu kuburan para imperium. Jadi Afghanistan itu bukan tanpa sebab Afghanistan diberi julukan yang membuat merinding kaum penjajah, kaum imperialis, kaum kolonialis. Jadi Afghanistan itu kuburan para imperium dari zaman kuno sampai sekarang. Tanah Afghanistan itu sangat beracun bagi para kaisar yang haus kekuasaan. Jadi penguasa-penguasa yang haus kekuasaan, dan lembah-lembahnya ini sangat mematikan bagi pasukan yang sekuat apapun, dari kerajaan manapun. Itu Afghanistan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, akhirnya ternyata Uni Soviet setelah menjadi negara adidaya, biasanya kalau sudah diktoyo itu, sudah dikdaya, negara adidaya, apa kira-kira? Ada nafsu untuk menguasai. Itulah manusia. Jadi kalau sudah jadi dikdaya, dia akan menjadi imperialis. Jadi imperialis akan mencaplok yang lain. Itulah karakter manusia. Ini dunia. Akhirnya Uni Soviet ingin mencaplok jantungnya Khurasan, Afghanistan. Sehingga ribuan pasukan elitnya yang disebut dengan pasukan beruang merah, yang cukup ditakuti dunia, digerakkan. Zamannya Boris Yeltsin berangkat ke Afghanistan. Jadi pasukan beruang merahnya luar biasa, ibu-ibu, gagah-gagah, persenjataannya canggih-canggih semuanya, ya kan? Pesawat MiG, helikopter, tank, semuanya sudah, pesawat rudalnya semuanya digerakkan semuanya ke jantungnya Khurasan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi satu negara adidaya, Uni Soviet? Kita buka sejarah Sirah Nabawiyah. Saat Rasulullah mau meninggal, Rasulullah memberi wasiat, memberi amanah kepada seorang sahabat pemuda, umurnya 18 tahun. Kalau di Indonesia itu tingkat SMA. Beliau siapa beliau? Usamah bin Zaid bin Harithah. Saat Rasulullah, saat akhir kehidupan beliau, wahai Usamah bin Zaid bin Harithah, aku amanai kamu jadi panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Ini sejarah dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi untuk menghancurkan dua negara superpower, Persia dan Romawi. Nah, sekarang negara superpowernya Amerika dan Cina. Ya. Kalau dulu Uni Soviet dan Amerika. Itu Rasulullah memilih seorang pemuda 18, umurnya 18 tahun. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, semua sahabat sami'na
Wah. Kenapa? Karena para sahabat meyakini surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, itu pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak akan mengingkari janjinya. La tabdila kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Pasti. Sehingga akhirnya begitu Rasulullah wafat, kepemimpinan diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang diwasiatkan Rasulullah langsung dilaksanakan. Diangkatlah Usamah bin Zaid bin Harithah. Padahal pahlawan-pahlawan istilahnya yang rela, istilahnya yang pakar-pakarnya perang Badar itu kan masih banyak. Tapi kenapa Rasulullah memberi amanah pada seorang pemuda yang umurnya 18 tahun? Ini bisa kita ambil ibrah pelajaran. Apa? Rasulullah masih contoh kita, sebelum kita mati, ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader, minim anak-anak kita. Jadikan kader yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Itu contoh, dicontohkan Rasulullah. Makanya sebelum kita mati, pastikan kita punya kader, minim anak-anak kita. Jadikan kader untuk meneruskan perjuangan dakwah Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata untuk menghadapi Uni Soviet, Allah pilih seorang pemuda dari Palestina untuk menghadapi dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Siapa beliau? Syekh Dr. Abdul Azhar. Ini seorang pemuda Palestina. Padahal beliau diminta untuk menjadi dosen di Universitas Madinah Al-Munawwarah, di Ummul Qura, dan di beberapa kampus-kampus ternama di Timur Tengah. Ditolak sama beliau. Beliau tetap bergerak dari Palestina menuju Afghanistan. Akhirnya beliau memberikan statement, jihad bukan terorisme. Jihad itu ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amrul Islam wa amudus shalah wa dirwatus salamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, kata Rasulullah. Tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini ibu. Bahkan Syekh Dr. Abdul Azhar memberikan penegasan, sejarah Islam tidaklah tertulis kecuali dengan dua warna tinta. Tinta warna hitam yang ditorehkan oleh tinta para ulama, dan tinta warna merah yang ditorehkan oleh darah para syuhada. Ini penegasan beliau. Bahkan Syekh Dr. Abdul Azhar memberikan penegasan, memberikan taujih, nasihat. Sesungguhnya agama ini tidak akan mampu dipahami kecuali dengan jihad, berjuang, karena menetapkannya secara nyata di muka bumi. Sedangkan orang-orang yang menghabiskan kehidupan mereka di tengah-tengah lembaran kitab dan kertas fikih tidak akan mungkin dapat memahami tabiat agama ini kecuali mereka berangkat berjihad untuk membela agamanya. Karena agama ini tidak akan bisa dipahami rahasianya oleh seorang fakih yang duduk-duduk saja. Nah, ibu-ibu, ini nasihat dari Syekh Dr. Abdul Azhar. Berarti ibu, akidah itu adalah jihad, ya kan? Ya kan? Al-hayatu akidah wal jihad. Hidup itu mempertahankan akidah dan jihad. Al-hayatu akidah wal jihad. Jadi hidup itu mempertahankan keyakinan, akidah dan jihad atau berjuang.
Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu berangkat dari rumah, datang ke Masjid As-Salam, hadir di majelis taklim, majelis ilmu, ini masuk kategori jihad apa tidak? Jihad. Karena jihad itu tidak hanya kita, tidak hanya perang. Ada jihad at-taklim seperti kita pagi hari ini. Apalagi Rasulullah memberikan motivasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa berjalan menuju majelis-majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti ibu-ibu ini dipilih sama Allah. Ya kan Bu? Ibu-ibu ini kan, apalagi yang masih punya suami, itu kan di rumah itu digelibeti suami, digelibeti anak, digelibeti gondeli anak. Kalau yang sudah tidak punya suami, digondeli cucu, ya kan, macam-macam sudah. Nah itu. Tapi Masya Allah, ibu dimudahkan langkah-langkahnya menuju majelis ilmu. Ya kan? Masya Allah, ini dipilih. Ya kan? Sementara ibu-ibu yang lain mau berangkat, ditelepon sama tetangganya, "Jeng, mau kemana?" "Ke Masjid As-Salam." "Jeng, ikut promo." Gak sido. Mau berangkat siap, mancar siap, gak situ. Gara-gara promo. Alhamdulillah ibu dimudahkan. Nah saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Ketika kita berangkat di majelis-majelis ilmu, ya, atau pulang, ya, itu niatnya kita akan mencari di majelis ilmu jihad atau di tengah jalan kecelakaan meninggal saat itu kategori mati syahid. Masya Allah, mulia mati syahid itu. Bahkan Rasulullah mengabarkan, manakala ada seorang hamba Allah diberikan dianugerah mati syahid itu mulia. Itu sebagaimana dalam ayat kursi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Jadi syafaat itu harus atas izin Allah. Orang yang mati syahid itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada 70 min ahli baiti, 70 anggota keluarga. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada orang yang diberi anugerah mati syahid, itu diberi anugerah, diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat pada 70 anggota keluarga. Luar biasa. Bahkan orang yang mati syahid dihindarkan dari azab kubur. Bahkan orang yang mati syahid insya Allah di surga dinikahkan dengan 72 bidadari. Nah, saya diprotes oleh ibu-ibu. Terus ibu-ibu nih Ustaz, 72 bidodoro. Ya kan artinya lunas loh. Ya saya ditanya oleh ibu-ibu itu, "Loh Ustaz kok enak bidadari?" "Loh terus aku apa Ustaz?" "Ya 72 bidodoro." Ya. Insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Syekh Abdul Azam memberikan motivasi, "Hayya bil jihad." Ayo berjihad, mari berjihad. Kenapa ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah At-Taubah ayat 24. Makanya surah At-Taubah itu kalangan mufassir menyebut itu surah yang membongkar karakter munafik. Itu surah At-Taubah tanpa diawali dengan basmalah. Itu surah At-Taubah tanpa basmalah. Jadi ibu-ibu, Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qul, katakanlah, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah jika bapak-bapakmu, "wa abna'ukum," dan anak-anakmu, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara, "wa azwajukum," dan istri-istri, "wa ashiratukum," dan kaum keluarga, "wa amwalun tartumuha," dan harta yang kamu usahakan,
wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad, berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, ini surah At-Taubah ayat 24 ini kita diarahkan oleh Allah. Jadikan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada perjuangan di jalan Allah, letakkan di atas segala-galanya, kata Allah. Ini perintahnya Allah. Letakkan di atas segala-galanya. Baru kecintaan kita pada orang tua kita, kecintaan kita pada keluarga kita, kecintaan kita pada harta-harta kita, kecintaan kita pada perdagangan kita, kecintaan kita pada rumah-rumah tempat tinggal, semuanya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini. Tapi kata Allah, sebaliknya, kalau kita tidak menjadikan yang tiga ini tadi, kecintaan pada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalan Allah, tidak kita letakkan di atas segala-galanya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Itu Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ketika menafsirkan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, itu maknanya tunggu sampai Allah mendatangkan, menurunkan siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ini. Oleh karena itu Syekh Abdul Azam ngajak, ayo berjihad. Jadi setelah cinta Allah, cinta Rasul, cinta perjuangan. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad, perjuangan. Baru cinta orang tua, cinta keluarga, cinta harta, cinta ini. Tapi tiga ini harus diletakkan di atas segala-galanya. Beliau memberikan motivasi, ayo berjihad, ayo berjihad, mari kita berjihad. Umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Artinya apa? Beliau ini pengalaman sudah berpuluh-puluh tahun di medan jihad. Makanya ulama-ulama itu, ulama-ulama Ahlus Sunnah itu kalau sudah ingin mencari fatwa, itu lebih diutamakan ulama Ahlus Subur. Jadi ulama-ulama yang ada di medan jihad itu lebih diutamakan fatwanya daripada ulama-ulama yang duduk di belakang meja. Jadi lebih diutamakan ulama-ulama di medan jihad. Pun itu yang sering disebut dengan Ahlus Subur. Jadi ulama-ulama di medan jihad itulah yang lebih diutamakan fatwanya. Jadi beliau mengatakan ternyata umat Islam itu bisa dikalahkan oleh internal umat Islam. Artinya apapun, kalau di Indonesia, lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya golongan munafik. Itu hak, fakta, empiris, nyata. Ya contoh, ini kan mayoritas umat Islam. Nah sekarang kenapa sampai 80% tanah se-Indonesia ini yang menguasai Cina? Kenapa ini bisa terjadi? Karena golongan munafik. Bahkan di Indonesia ini tren berbondong-bondong antri mau jadi munafik. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti di neraka ditaruh di dasarnya neraka. Tapi kenapa di Indonesia sekarang antri, Bu? Berbondong-bondong. Kayak di baliknya ada main amplop pimpin fulus. Ada iming-iming jabatan. Ada iming pangkat, kedudukan, dan kekuasaan. Sehingga
Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Mereka lah jadi pengkhianat bangsa. Jadi sehingga akhirnya ibu-ibu, apa yang terjadi? Mereka ini jadi mak jomblangnya orang Cina. Dijual, jadi negara ini dijual ke mereka lewat dia ini, pengkhianat bangsa. Itu. Akhirnya sekarang 80% tanah se-Indonesia sudah milik Cina. Pribumi cuma 20%. Bayangkan akhirnya apa yang terjadi. Ini kan polanya pengkhianat bangsa ini. Sampai akhirnya Pantai Indah Kapuk 1 di ujung Jakarta ini, ketika kita mau masuk harus pakai paspor. Berarti negara di dalam negara. Nah itu sekarang muncul lagi Pantai Indah Kapuk 2 yang tidak mau menjual dengan harga murah ke Cina, langsung jebloskan penjara, diseret. Itu sekarang Pantai Indah Kapuk 2. Berapa rakyat yang benar-benar yang ditindas ini. Itu sampai ternyata itu proyeknya sampai Pantai Indah Kapuk 11. Nah kira-kira Pantai Indah Kapuk 11 sampai Bendungan Pak? Sampai Jalan Bendungan kira-kira? Belum ya? Nggak sampai. Pantai Indah sampai PIK 11. Sampai PIK 11. Alhamdulillah, wa makar wa khairul makirin. Makanya kenapa, Bu, tiba-tiba Mr. Mulyono datang ke Jalan Kertanegara? Ada apa? Tiba-tiba Mr. Mulyono datang ke rumahnya Pak Prabowo. Ternyata tujuannya supaya Pilgub DKI diulang 2 putaran. Ya kan? Supaya Ridwan Kamil menang. Nah kalau Ridwan Kamil menang, PIK 11 langsung jalan tol. Alhamdulillah Presiden Prabowo sudah mendapatkan info dari intelijen. Akhirnya Mr. Mulyono ke Jalan Kertanegara ditolak. Keinginannya ditolak. Akhirnya KPU langsung mengumumkan yang menang pilihannya Pak Anies, yaitu Pramono Anung sama Bang Dul. Dan Pramono Anung dan Bang Dul sudah tanda tangan di depan Pak Anies, siap untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan Pak Anies. Sehingga apa? No Mekarta, no reklamasi. Langsung tanda tangan di depan Pak Anies. Akhirnya setelah Mr. Mulyono datang ke Kertanegara, pulang ke Solo, didatangi Lipo Mokhtar Yadi, Jin Sriyadi, sakeluarga, ya, didatangi. Dan didatangi itu bukan dalam rangka selfie. Didatangi itu nagih utang. Karena Mekarta gagal, karena ditolak oleh Pak Anies Baswedan. Proyek Mekarta gagal, reklamasi gagal. Itu berapa triliun, ratusan triliun, ya kan, digagalkan oleh Pak Anies. Sehingga akhirnya Dr. Tifa sampai mengamati wajahnya Mr. Mulyono, stres. Jadi didatangi oleh keluarga Lipo Group itu, bukan terus saya minta selfie, pindah nagih. Nah Pak Anies Baswedan paham ketika beliau masih jabat jadi gubernur. Jadi proyek Mekarta, proyek reklamasi ini 2 pintu untuk jebol kedaulatan Republik Indonesia. Jadi satu-satunya gubernur se-Indonesia yang berani menolak proyek 9 naga ini adalah Pak Anies Baswedan. Akhirnya Ibu tahu sendiri ya, pada saat Pilpres, ya, ternyata Pak Hasto akhirnya
Ya kan? Akhirnya buka. Ternyata yang paling benci terhadap Pak Anies ini adalah Mr. Mulyono. Tapi ya Allah, ibu-ibu tahu sendiri kan, ini istilahnya penjilat-penjilatnya itu luar biasa. Yang sampai sekarang akhirnya penjilatnya rotok kami temukan itu. Kenapa? Sekarang Mr. Mulyono terkenal sak dunia. Ya kan, sak dunia terkenal. Jadi presiden terkorup nomor 2 ranking dunia. Jadi akhirnya Allah buka, ya kan? Allah buka yang selama ini tertutup rapi. Allah buka, sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab minta pada umat Islam, ayo duduk manis sambil minum kopi. Lihat sekarang apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'da dhalima ba'da bima kanu yaksibun. Sesungguhnya demikian ini kata Allah, Allah akan menjadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling. Jadi sekarang ide karo Pak D saling cakar-cakar. Nah, umat Islam duduk manis sambil minum kopi, melihat sama Allah orang zalim dengan orang zalim saling dibenturkan. Jadi sekarang buka-bukaan. Bahkan sampai ada apa yang kemarin dimunculkan sama Dokter Tifa, teror muda. Iya kan? Itu sampai Dokter Tifa mengumumkan teror muda. Nah ini sudah, bahkan Bu Koni sudah di Rusia sudah siap-siap. Bu, siap-siap deh Bu, ya kan? Bu Iriana siap-siap deh Bu. Jadi luar biasa. Jadi ini akhirnya Bu yang selama ini dipuji-puji, Allah bongkar semua kebobrokan. Jadi lo kok masuk sih? Balik ke materi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Syekh Dr. Abdul Azam merekrut pemuda-pemuda pemuda Afghanistan, direkrut. Yang dipilih oleh Syekh Abdul Azam itu pemuda-pemuda yang fuqara masakin, fakir-fakir, yang miskin-miskin. Akhirnya beliau hujamkan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahkan aplikasi kalimat tauhid puncaknya yaitu al-wala wal bara, beliau hujamkan. Sampai akhirnya Syekh Abdul Azam meyakinkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami kata Allah membela, memenangkan golongan mukmin. Nah, ini diyakinkan oleh Syekh Abdul Azam. Akhirnya pemuda-pemuda yang sudah ditarbiyah, sudah dibina oleh Syekh Abdul Azam, diberangkatkan untuk menghadapi satu negara superpower, Uni Soviet. Ibu lihat sendiri, pertama itu kan nggak sandalan, sekarang sudah sepatuan. Dan senjatanya jadul, AK-47. Ini senjata jadul. Melawan yang punya pesawat, helikopter, tank dan semuanya. Ini bodohnya keyakinan dan akidah, keyakinan. Berangkat, pulang bawa ghanimah. Apa ghanimah? Pampasan perang. Jadi berangkat bawa senjata jadul AK-47, pulang bawa tank. Berangkatnya jalan kaki, baliknya bawa tank. Bahkan bawa senjata stiker, senjata-senjata otomatis itu banyak didapatkan dari pasukan elit Uni Soviet. Nah, sampai ini tidak hanya tank, helikopter, tapi helikopter tidak dibawa karena sudah hancur, ya kan? Jadi hanya selfie saja di atasnya. Ya.
selfie saja di atasnya. Nah ini sampai akhirnya Syekh Dr. Abdul Azam nulis dalam kitab kecil, kitabnya kecil, judulnya Ayatul Rahman fil Jihad Afghan. Kata beliau, ditulis dalam kitabnya ini, ketika ratusan mujahidin ada di satu lokasi, ini pesawat MiG itu menjatuhkan ratusan bom. Allahu Akbar. Tidak ada satupun yang meledak. Sombong kira-kira. Allah. Itulah kekuasaan Allah. Ta'idullah, pertolongan Allah diturunkan. Bahkan Syekh Abdul Azam menulis dalam kitabnya, pernah satu saat peperangan dengan pasukan elit Uni Soviet itu dengan perperangan yang sangat sengit sekali. Sampai akhirnya mujahidin Taliban kehabisan amunisi. Entek pelurunya habis. Apa perintahnya Syekh Abdul Azam? Akthiru dzikra wa du'a. Perbanyak zikrullah dan doa. Masya Allah Bu, habis pelurunya, amunisinya. Tiba-tiba pasukan elit yang tadi menghajar mujahidin lari terbirit-birit. Kenapa? Katanya, infonya katanya ada pasukan berjubah putih yang senjatanya lebih canggih dari milik Uni Soviet. Sopo itu? Allahu Akbar. Dan itu dimunculkan lagi oleh Allah di Gaza, Palestina. Makanya itu kan sempat di video-videonya viral itu. Itu pasukan elit Israel, Amerika dan negara-negara Barat nembaki tembok. Jadi tembok itu ditembaki. Sampai akhirnya wartawan perangnya ngomong, itu kenapa tembok kok buat tembaki gitu. Katanya itu pasukan berjubah putih, senjatanya lebih canggih dari kami. Sampai akhirnya banyak yang gila sampai bunuh diri. Itu pasukan IDF Israel dan pasukan Amerika di Gaza. Seperti itu apa yang terjadi di Afghanistan muncul lagi di Gaza, Palestina. Itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Presiden Uni Soviet Gorbachev tepat 15 Februari 1989 menyatakan mundur dari Afghanistan. Pasukan yang tersisa ditarik semuanya, angkat tangan. Kesimpulannya, kekalahan Uni Soviet di Afghanistan karena faktor perang gerilya yang dilakukan mujahidin Afghanistan. Seperti di Indonesia, dulu Pangeran Diponegoro, dilanjutkan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini pernah terjadi di Indonesia. Di Afghanistan juga terjadi. Tapi untuk nutupi malu, jadi supaya nggak izin, akhirnya Presiden Uni Soviet Gorbachev, kekalahan Uni Soviet terhadap Afghanistan, mujahidin Afghanistan karena policy, kebijakan politik glasnost dan perestroika, untuk nutupi malu. Padahal bukan politik, tapi perang, ya kan? Ini kalahnya itu karena perang, bukan politik. Nah ini Bu. Nah akhirnya ibu-ibu, Uni Soviet hancur lebur, pecah. Sekarang yang tersisa tinggal Rusia. Tidak ada lagi negara di dalam Uni Soviet. Tidak ada. Sampai akhirnya media internasional buat kiri karikatur. Ini karikaturnya seperti ini Bu. Jadi berangkatnya dengan gagah, dengan peralatan tempur yang canggih, senjata yang canggih, tapi pulang jadi tengkorak semuanya. Jadi pulang jadi tengkorak semuanya. Ini karikatur kritikan di media internasional. Jadi Uni Soviet ternyata hancur di Afghanistan. Sehingga akhirnya negara adidaya tinggal satu, Amerika. Akhirnya ternyata Amerika karena sudah jadi polisi dunia, ya kan? Kan cuma satu negara adidaya jadi polisi dunia, kepengen ngicipi. Apa ngicipi?
Jadi akhirnya Amerika minta bantuan NATO. NATO itu 34 negara. Jadi digabung kekuatannya. Amerika dan 34 negara NATO gabung. Ayo kita memerangi mujahidin Taliban. Akhirnya dengan alasan buruh terorisme. Nah ibu-ibu, ternyata apa yang terjadi? Mujahidin Taliban mundur. Akhirnya apa? Akhirnya panglima perang, komandan-komandan perang Amerika dan 34 negara NATO itu mengumumkan Mujahidin Taliban kalah sebelum perang. Ayo kita langsung mencengkeram. Wah, akhirnya masuk semua, Bu. Pasukan elit Amerika masuk, 34 negara masuk. Tidak tahunya begitu masuk semuanya, baru Mujahidin Taliban keluar dari sarang-sarangnya. Masya Allah, gerilya, itu perang gerilya dilakukan kembali oleh Mujahidin Taliban. Hampir 20 tahun. Nah Indonesia 350 tahun. Iya kan? Nah ini 20 tahun Afghanistan. Akhirnya Masya Allah, apa yang terjadi ibu-ibu, sampai akhirnya seorang analis biaya perang dari Universitas Harvard, yaitu Linda Berlis, dia mengatakan Amerika harus nanggung biaya perang untuk menghadapi Mujahidin Taliban 1 triliun US dollar. Sehingga akhirnya Presiden Amerika Barack Obama harus menambah utang negara sebesar 12,9 triliun US dollar, bukan rupiah, 12,9 triliun US dollar. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Hancur semua peralatan-peralatan perang Amerika, NATO, semua hancur berantakan. Pasukannya sudah terkeok. Akhirnya jatuh. Sehingga akhirnya ibu Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton langsung mengumumkan untuk menghadapi Mujahidin Taliban, Amerika harus menggabungkan kekuatan dengan 34 negara NATO, Rusia, Iran, ditambah Iran, gabung jadi satu. Sampai Perdana Menteri Iran Rafsanjani, Ali Hashimi Rafsanjani, dia mengatakan kalau Amerika tidak dibantu Iran, Amerika akan tenggelam di padang pasirnya Afghanistan. Ini Iran. Sampai akhirnya ibu-ibu, Perdana Menteri Iran Ahmadinejad bersama Presiden Afghanistan, bonekanya Amerika jadi presiden boneka itu, dia gabung menjadi satu kekuatan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ini semua sudah gabung kekuatannya selama 20 tahun. Isinya selama 20 tahun itu pesawat-pesawat Amerika, pesawat-pesawat NATO itu wira-wiribu. Afghanistan, Amerika, Afghanistan, negara-negara NATO bawa apa? Mati, peti mati. Itu tiap hari. Bukan kemenangan yang didapat. Jadi bukan kemenangan yang didapatkan, tapi kekalahan. Sehingga akhirnya ibu termasuk negara-negara NATO ini isinya peti-peti mayat semua. Sehingga akhirnya apa yang dikabalkan, apa yang ditegaskan oleh Allah terjadi di Afghanistan. Allah ingatkan dalam surah Al-Fatih ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad lakumul ladzina kafaru lawalan adbar. Thumma la yajiduna waliyyan wa la nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida tabdila. Jadi sekiranya orang-orang kafir itu memerangi umat Islam, pasti kalah. Ini sudah dinas oleh Allah. Kan mereka tidak ada penolong dan pelindung, tidak ada, kata Allah. Jadi kalau golongan kafir itu memerangi umat Islam, ujung-ujungnya pasti kalah. Itu Allah tetapkan. Nas, kalau sudah dinas oleh Allah, nggak bisa berubah. Bahkan dalam ayat lain, biasanya golongan kafir kalau memerangi umat Islam itu meroyok, nggak pernah face to face, nggak pernah meroyok, gabungan. Nah, seperti itu. Akhirnya ibu-ibu,
20 tahun peperangan. Saya punya videonya Bu, tapi lama nanti kalau dilihat ya kan. Selama 20 tahun peperangan akhirnya dimenangkan oleh Mujahidin Taliban. Dan Amerika kalah dalam perang. Amerika akan istilahnya jadi komandan yang di situ dibantu oleh 34 negara NATO, Rusia, ya kan, Iran, ya kan. Ini semuanya benar-benar ternyata kalah. Akhirnya untuk menutupi kalau Uni Soviet untuk menutupi ini tadi karena politik, glasnost dan perestroika. Nah, kalau Amerika beda Bu. Untuk menutupi malu Amerika minta bantuan Hollywood yang tempat pembuatan film, supaya Hollywood bikin film Rambo, sehingga Amerika di seluruh dunia menang di film Rambo yang tokohnya Sylvester Stallone, ya kan? Nah, jadi menang Bu Amerika di Afghanistan, tapi di film Rambo. Makanya contoh Amerika kata menginvasi Vietnam, kalah kan? Di lapangan kalah Amerika. Sehingga akhirnya Amerika minta Hollywood untuk bikin Rambo 1, Rambo jilid 1. Itu Amerika menang di Vietnam, tapi di film. Begitu ini kalau tidak salah Rambo 3 ini. Ya Amerika menang, tapi di film Rambo. Tapi di Afghanistan kalah. Ini kan orang-orang Afghanistan. Nah, jadi inilah untuk menutupi malu seperti itu Amerika. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya elit global itu kan jumlahnya cuma 1%. Yahudi yang mengendalikan, sekarang mengendalikan, yang dulu mengendalikan Uni Soviet dan Amerika. Sekarang elit global itu mengendalikan Cina dan Amerika. Namanya Henry Kissinger dan George Soros. Dulu Rothschild dan Rockefeller itu elit global yang menguasai ini, dua negara adidaya. Nah, elit global mengambil kesimpulan ada 3 pemain utama dalam the new world order, tatanan dunia baru. Ini menurut mereka Yahudi, tatanan dunia baru. Kalau bahasa kita sistem Dajjal. Pasukan sangat modern yaitu Uni Eropa, Mujahidin Taliban, dan kaum Kristiani dari neokonservatif yang bersekutu dengan Zionis internasional yang tengah menanti kedatangan rajanya Saudi Yahudi yaitu Dajjal. Ini jadi elit global itu tinggal 3. Apa elit global itu? Katanya 3 kekuatan dunia. Makanya sekarang elit global itu punya pekerjaan baru. Sebenarnya pekerjaannya sudah lama itu, tapi mungkin bagi kita itu dianggap pekerjaan baru. Itu sebenarnya pekerjaan sudah lama. Apa? Depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Lewat apa? Perang. Jadi perang itu diciptakan. Virus AIDS, antrak, SARS, flu burung, ya kan, COVID-19. Dan sebentar lagi Indonesia akan dimasuki lagi virus, ya kan? Nah itu, ya. Jadi akan masuk lagi Bu virus. Bahkan kemarin yang bulan 2023 itu bulan Juli 2023 sebenarnya Indonesia akan dimasuki virus baru yang lebih mematikan dari COVID-19. Itu Menteri Kesehatan kita sudah ditanda tangan. Monggo bunuhan rakyatku, monggo silakan. Menteri Kesehatan sudah tanda tangan. Makanya Bu, Presiden Prabowo nggak bisa berbuat apa-apa karena Menteri Kesehatan itu titipan elit global yang harus tunduk pada kebijakan global. Makanya Bu, kenapa saya beberapa waktu yang lalu datangkan, karena kebetulan ada istilahnya dermawan, seorang dermawan siap untuk membeli tiket pesawatnya, PP, penginapan dan akomodasi. Akhirnya saya undang Profesor Dr. Siti Fadila Supari.
Saya undang di 2 masjid, Masjid Manarul Islam malam harinya, subuhnya di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Akhirnya pada saat itu banyak, termasuk Profesor Kholis itu juga hadir, dan dari situ sempat kita tanya, Bu, Ibu kan pakar virus yang cukup ditakuti oleh dunia, terutama Amerika dan negara-negara Eropa, sampai Ibu dijebloskan ke penjara gara-gara Ibu sangat menakutkan bagi elit global. Artinya apa? Bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari ini satu-satunya Menteri Kesehatan yang siap menolak apapun yang dilakukan oleh negara-negara adidaya. Sehingga akhirnya negara-negara adidaya itu minta kepada Presiden SBY untuk menjebloskan Profesor Dr. Siti Fadila Supari ke penjara tanpa prosedur hukum. Tanpa prosedur hukum, langsung masuk. Beliau terima. Ya. Beliau apa jawaban beliau? Saya tidak takut kepada Amerika, saya takut kepada Allah. Itu jawaban Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Makanya saya undang, alhamdulillah beliau langsung datang ke Malang. Yaitu beliau sampaikan, saya tanya, Bu, gimana kalau umat Islam sudah kadung vaksin? Sudah kadung di vaksin? Apa jawaban beliau? Ustaz, sampaikan ke umat Islam yang sudah kadung divaksin, karena vaksin itu penyakit, bukan obat. Vaksin itu penyakit, kata beliau. Ini Menteri Kesehatan, mantan Menteri Kesehatan. Vaksin itu penyakit. Nah, oleh karena itu sampaikan tibu nabawi, pengobatan ala Nabi. Bagaimana, Bu, anunya teknisnya? Minum madu, minum habatus sauda, minum minyak zaitun. Makanya Bu, saya sudah telateni karena antisipasi kan. Jadi saya minum madu 1 sendok atau 2 sendok. Kalau habatus sauda itu 1/3, karena kalau kebanyakan kena asam lambung, ya kan. Jadi minyak zaitun 2 sendok. Kemudian bekam, jangan lupa. Itu Bu, itu antisipasi. Jadi kalau Ibu sudah kena vaksin, lakukan pengobatan ala Nabi. Itu namanya predatornya, penetralnya. Makanya kenapa begitu 2 tokoh dunia, 2 tokoh Yahudi ya, di Brussel, Belgia, sampai memberikan pengumuman ya, ternyata program Codex Alimentarius yang dilakukan oleh Yahudi di Indonesia gagal karena timbun. Sehingga akhirnya 2 tokoh Yahudi ini di Brussel, Belgia mengumumkan gerakan Tibu Nabawi itu gerakan teroris. Berarti Ibu kalau minum madu teroris, kalau bekam teroris, minum makan kurma teroris, minum air zam-zam teroris. Itu marah mereka karena ternyata dengan Tibu Nabawi itu gagal. Itu penetralnya. Karena mereka dulu pada masa Rasulullah ingin membunuh Rasulullah dengan racun. Apa? Lewat intensif wanita Yahudi pasca perang Khaybar bawa hadiah berupa kambing bakar. Nah, dia tahu, orang Yahudi tahu yang disenangi Rasulullah itu bagian paha. Akhirnya itu dipenuhi racun. Sampai akhirnya Rasulullah mencoba untuk mencicipi. Di sampingnya ada sahabat, dia makan, mati saat itu, langsung meninggal. Rasulullah cuma mencicip waktu itu, tapi sebenarnya Rasulullah sudah diberitahu oleh ini. Daging ini memberi informasi tentang mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah. Daging ini sudah ngasih kabar Rasulullah, ini daging ini sudah dipenuhi racun, tapi Rasulullah menampakkan kemanusiaannya karena dia menerima hadiah dari orang kafir itu. Rasulullah diterima dengan gembira, hanya dicicipi. Sehingga akhirnya tidak tahunya cicit ini menyebar ke itu. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah menyampaikan dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha, nadi urat nadi jantung sakit sekali. Sampai akhirnya Rasulullah ambil air wudhu, jatuh pingsan. Itu beberapa riwayat hadis, sampai 3 kali Rasulullah mau sholat jatuh pingsan, mau sholat jatuh pingsan sampai 3 kali karena pengaruh racun itu.
Nah, pertanyaannya, sampai 3 tahun itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sampai bertahan 3 tahun itu, Ibun apa? Ropiah Syariah, bekam, ya kan? Kemudian itu tadi minum madu, minum batu sauda, minyak zaitun, itu yang dilakukan. Makanya itu kembali lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan, Masya Allah, ternyata 8 utusan mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Masya Allah, ada apa? Padahal mujahidin Taliban berhasil memenangkan 2 negara, menghancurkan 2 negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Kok datang ke Indonesia dan diterima langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf? Ada apa ini? Ini sinyal. Ternyata Indonesia itu menjadi harapan bagi mujahidin Taliban untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ini loh, ini baru pertama, ini kan, iya kan? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibu, ini kata Rasulullah, nanti apa namanya generasi ini, ya kan? Artinya keturunan ini, nanti di akhir zaman itu menjadi pengawalnya Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Orangnya itu, ini bu gede-gede. Pak Yusuf Kawasaki, orang yang tinggi besar, itu orang-orang Khurasan, Afghanistan. Nah, kalau ibu kira-kira, nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah memberikan kabar nubuah. Kira-kira apa sikap kita kalau Rasulullah memberikan kabar? Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Allah ingatkan dalam surah An-Najm ayat 3-4. An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulnya itu bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 2 pasukan Islam yang akan bangkit, satu di Syam dan satu di Yaman. Ini disampaikan oleh Rasulullah 1446 tahun, 1446 tahun yang lalu. Sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah. Syam yang bergerak, Gaza, mujahidin Palestina, Gaza bergerak menghadapi negara-negara adidaya. Dan dalam 1 tahun menang. Ya, semua pengamat militer dimenangkan oleh mujahidin Gaza. Kemudian Suriah, barusan ya, Masya Allah, Suriah dibebaskan. Itu kalau kita buka sirah sejarah, kalau sudah Suriah itu sudah dibebaskan, insya Allah sebentar lagi Palestina akan merdeka. Insya Allah itu sejarah, dan sejarah akan berulang. Allah sendiri yang ngabarkan, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnatan tabdila. Ini sama. Pertanyaannya, kenapa kok tidak di Irak, Ustaz? Ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah menunjuk di sana qarnus syaitan, tanduk setan. Jadi di Irak itu tempat tanduk setan. Artinya kata Rasulullah, sumber fitnah akhir zaman mulai dari dulu sampai nanti menjelang yaumil kiamat itu dari Irak. Itu sudah.
Makanya para sahabat tidak diarahkan ke Irak, semuanya diarahkan ke Syam atau Yaman. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di Aden Amyan Yaman ada 12.000 pasukan yang akan menolong Allah dan Rasul. Tanda-tandanya sudah mewujud, sudah datang. Ini sekarang sudah cetok belok terang benerang. Padahal ini dikatakan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Nah, nampaknya ada rencana Allah yang amat dahsyat yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah negeri yaitu Syam dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam di Suriah. Itu dan juga akan menjadi tempat berlangsungnya perang dahsyat yaitu Malhamah, dan puncaknya Malhamatul Kubro, perang akbar di akhir zaman antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Yang itu Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubashshirkum bil mahdi yub'atsu fi ummati 'ala ikhtilafi minan nas wa zalazil fayamla'u al-ardha qistan wa 'adlan kama muri'at jawran wa dhulman." Rawahu Ahmad. Jadi kata Rasulullah, aku kabarkan tentang Al-Mahdi. Imam Mahdi itu akan dibangkitkan di tengah-tengah umatku, yang saat itu kata Rasulullah terjadi ikhtilaf minan nas, terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia seluruh dunia ini. Wazalazil, dan gempa-gempa. Fayamla'u al-ardha qistan wa 'adlan. Imam Mahdi itu akan memenuhi seluruh bumi ini dengan kedamaian dan keadilan. Kama uri'at jawran wa dhulman, yang sebelum datang Imam Mahdi ini seluruh dunia dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman itu, dan gempa-gempa. Jadi kata Rasulullah, Imam Mahdi itu berasal dari Ahlul Bait, dari keluarga. Namanya sama dengan namaku Muhammad, nama bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah. Ini Imam Mahdi, dan kedatangannya akan menguatkan adinul Islam. Dia akan tegakkan keadilan dan diikuti oleh kaum muslimin. Dia kuasai negeri-negeri Islam. Beliau bernama Imam Mahdi. Dan pada saat itu diikuti munculnya Al-Masih Dajjal. Dan akhirnya lalu turunlah Isa alaihissalam. Dan nanti ketika turun itu nanti diminta untuk jadi imam, tapi beliau serahkan pada Imam Mahdi. Nah, Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habyan 'ala salji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Rawahu Abu Dawud. Jadi ketika kalian melihat Imam Mahdi, Rasulullah perintahkan berbaiatlah dengannya walaupun kamu sampai berjalan di atas salju. Karena fa'innahu khalifatullah al-Mahdi, karena beliaulah Imam Mahdi, khalifatullah, karena sesungguhnya dia adalah khalifatullah al-Mahdi. Beliau dibaiat di depan Ka'bah. Jadi kata Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Afitan Asratu Sa'ah, Imam Mahdi itu nanti dibaiat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di tengah-tengah. Baru setelah itu dikawal oleh ashab Hurayatus Sud tadi dari Khurasan, dikawal. Ini pembawa panji hitam itu ngawal Imam Mahdi sampai nanti Palestina, Baitul Maqdis itu tempat kembalinya Khalifah Rasidah, yaitu Khalifatullah al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi nanti ini pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Allah takdirkan di Baitul Maqdis. Di situ ada Masjidil Aqsa. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan nanti Suriah itu juga tempat diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Tepatnya
sebelah timur ibu kota Suriah, Damaskus, namanya Masjid Al-Umawi, Menara Putih. Jadi nanti Nabi Isa AS diturunkan dari langit kedua sebelum subuh, diturunkan di Menara Putih Masjid Al-Umawi. Alhamdulillah, sebulan yang lalu Masjid Al-Umawi sudah dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Syiah Nusairiyah sudah hengkang dari Suriah. Ini alhamdulillah. Nah, jadi ibu-ibu, akhirnya Nabi Isa alaihissalam diminta untuk, karena beliau menjelang subuh turunnya. Nah, akhirnya diminta menjadi imam sholat subuh. Tapi Nabi Isa alaihissalam menyerahkan kepada Imam Mahdi. Selesai sholat subuh, Nabi Isa ditugaskan oleh Allah. Yang pertama, membunuh Dajjal, yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi, dihancurkan oleh Nabi Isa AS. Tugas yang kedua, menghancurkan salib, hancur. Jadi nanti, Bu, ojo rame-rame, rahasia, jangan keras-keras. Jadi nanti yang kecil, ketika Isa diturunkan, yang kecil itu yang tidak Nasrani, dikira turunnya Isa itu jadi juru selamat Asia. Dan tahunya justru yang membunuh, menghancurkan Yahudi dan menghancurkan salib Nasrani, Isa. Kecil sama kecewa itu rotok bobotnya rotokan kecil. Nah, kecewa itu kan biasa. Nah, kecewa itu orang shocknya nih, ada shocknya kecewa, ada shocknya. Nah, itu lebih parah itu kalau kecewa. Nah, tapi coba banter-banter. Nah, ini masuk YouTube. Nah, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah mengabarkan setelah Baitul Maqdis dibangun, Yasrib hancur, Madinah hancur. Setelah Madinah hancur, terjadi malhamah, peperangan. Setelah itu, setelah malhamah, Konstantinopel ditaklukkan, yang untuk kedua kalinya, tanpa peperangan, tapi dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, langsung takluk. Kemudian Dajjal keluar. Jadi ibu-ibu, di mana letak malhamah peperangan antara Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan pasal 1 nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslim dan Rom. Di belakang Rom ada 80 araya, 80 bendera, 80 panji, artinya 80 negara. Nah, sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Rasulullah mengabarkan nanti di belakang Rom ada 80 negara. Sebelum terjadi peperangan antara kaum muslim dan Rom di Harb Aleppo, di sana namanya Akma atau Datik. Akma itu satu danau yang luas, Datik satu padang yang luas. Sebelum peperangan dengan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Ini hadisnya cukup panjang sekali. Ini hadisnya cukup panjang sekali, tapi nggak usah saya baca terlalu lama nanti. Nah, jadi ibu-ibu, kata Rasulullah, kalian berdamai. Coba sekarang ini, tapi apa sekarang apa belum, wallahu a'lam. Makanya hanya Allah yang tahu kan. Kita cuma meraba-raba. Nah, sekarang ini kan Romawi Barat, Ukraina, di belakangnya Amerika dan negara-negara Barat. Kemudian Romawi Timur, Rusia, kan perang kan? Ukraina sama Rusia perang kan? Sampai sekarang belum selesai. Nah, sekarang seluruh dunia Islam, negara-negara Arab, termasuk Indonesia diwakili Presiden Prabowo, itu merapat ke Rusia. Benar? Bahkan Indonesia resmi sekarang ikut BRICS. Ini perlawanan perang dagang dengan dolar Amerika. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.